What the fuck? Shit! Shit! What the hell? Kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Dalung seri yang kelima. Cerita ini ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lisa waktu itu menduga yang ramai di luar adalah para warga. Namun ternyata dugaannya itu salah besar. Sebab suara-suara kerumunan itu bukanlah berasal dari para warga, tapi dari sekumpulan manusia bertubuh rusak, pakaian compang-camping dan berlumuran lumpur. Sambil terus mengintip dari balik gorden, sempat pula aku mengira itu adalah sekumpulan orang-orang gila yang kurang kerjaan. Tapi setelah menyadari jika rata-rata dari mereka, bagi yang wajahnya masih belum rusak dapat dikenali jika mereka semua adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka sekarang sudah jelaslah jika mereka itu adalah sekumpulan mayat hidup. Kali ini aku benar-benar ketakutan dan sama sekali tak tahu harus bagaimana lagi. Memang aku bisa saja menganggap mereka itu hanyalah jelmaan makhluk halus yang diperintahkan oleh Dalung seperti kejadian yang lalu. Tapi mengingat kami sudah tak punya masalah apapun dengan Dalung, maka aku jadi bingung siapa dan dari mana mereka itu. Mengapa mereka bisa muncul dan datang ke sini? Apa tujuan mereka? Saat itu juga terdengar suara dering HP yang cukup keras. Aku benar-benar beruntung dan baru sadar kalau ternyata HP-ku terselip di antara tubuhku dan putraku. Aku lupa kenapa HP-ku bisa di sana, tapi itu benar-benar membuatku lega karena artinya aku bisa menghubungi seseorang untuk meminta tolong. Semua nomor kontak sudah aku hubungi satu persatu, tapi tak ada satupun yang aktif karena sedang gangguan signal. Iya, di sini kalau cuaca buruk cuma beberapa provider yang baik. Sementara di HP-ku tak ada yang mempunyai nomor itu. Kalaupun ada paling cuma nomor teman lama yang sudah tidak terpakai lagi. Duh, mesti gimana nih? Ucapku gelisah. Dan aku sama sekali masih belum kepikiran untuk mengetik SMS. Karena saat itu para mayat hidup tadi sudah mulai menaiki teras rumah. Satu persatu dari mereka mengambil posisinya masing-masing. Ada yang di jendela ruang tamu, pintu utama dan jendela kamar. Sungguh sukar dikatakan apa yang sedang aku rasakan sekarang. Sejengkal pun aku tak bisa bergerak dari posisiku, sebab kedua lututku kini terasa lemas dan kaku.
Tapi siksaan seram ini tidak sampai di situ saja. Ternyata masih ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ya, saat itu dari atas plafon terdengar bunyi gedebuk yang keras. Bahkan tanpa sempat aku berpikir itu apa, salah satu petak plafon sudah mulai robek dan hancur cukup besar. Dan dari dalamnya muncul sesuatu yang tak asing lagi. Ya, itu adalah sosok menyeramkan jelmaan dari suamiku tadi. Melihat itu jelas saja aku jadi tersentak dan menjerit keras. Dan tanpa bisa berbuat apa-apa langsung jatuh terduduk tak berdaya. Aku sudah tak tahu lagi harus kemana. Aku sudah terjebak di dalam rumah sendiri tanpa daya apapun. Tapi untungnya dalam situasi seperti itu aku akhirnya tersadar jika aku harus mencari bantuan. Dan caranya adalah dengan menelepon atau mengirim SMS kepada seseorang. Semua nomor yang ada dalam kontak segera aku kirimi SMS dengan isi yang sama, yaitu SMS minta pertolongan. Dan bersamaan dengan itu pula, sosok makhluk jelmaan suamiku tadi sudah berhasil turun dan berdiri tepat di hadapanku. Ia langsung menyeringai dan menggeram ke arahku. Dan bersamaan dengan itu pula, beberapa mayat hidup sudah ada yang berhasil masuk ke dalam rumah. Itu dapat aku ketahui karena pintu depan memang cukup mudah terbuka karena kaitannya sudah usang dan rusak. Saat-saat segenting ini, aku masih sempat memperhatikan jika tetap belum ada satupun dari banyaknya kontak yang aku kirimi SMS tadi ada laporan terkirimnya. Ini benar-benar sebuah kenyataan yang menyakitkan. Sebab tak akan ada yang tahu jika aku dan putraku kini sedang dalam bahaya yang besar. Ya, sebuah bahaya yang mungkin akan datang dari suamiku sendiri dan juga dari para mayat hidup. Pak, sadar Pak. Sentakku dengan suara serak tatkala suamiku yang sosoknya sangat menyeramkan itu mulai maju semakin dekat. Sekarang terlihat jelas jika ia kini bermaksud mencekikku karena kedua tangannya direntangkan dan diarahkan ke leherku. Tapi sebelum tangannya sampai, pintu kamar mendadak terdengar berdegum keras, menandakan siapapun yang berada di balik pintu tersebut sedang ingin berusaha masuk. Komplitlah sudah penderitaanku, dan ini mungkin akhir dari hidupku dan putraku. Setidaknya itulah yang ada dalam pikiranku sampai tiba-tiba suamiku mendadak tersentak ke belakang. Aku tak tahu apa yang membuatnya begitu. Sebab aku sekarang hanya pasrah dan tak ada berbuat apa-apa. Pun begitu dengan para mayat hidup yang di luar. Entah kenapa juga mereka berhenti berusaha untuk mendobrak pintu kamar. Aku sempat bingung atas semua ini. Tapi aku masih belum berani berpikir kalau semuanya sudah aman. Jadi saat itu aku hanya bisa bersandar pada dinding kamar sambil memeluk putraku dengan sangat erat. Kali ini aku sudah lemas dan tak bertenaga lagi. Mungkin dalam beberapa menit lagi akan pingsan sebab seluruh tubuhku mulai terasa dingin bagai tanpa darah. Namun untungnya aku masih mampu menguasai kesadaranku hingga suamiku pelan-pelan berubah keadaan normal. Ia kini sudah tidak bersosok menyeramkan tadi. Bahkan dia sekarang sadar jika yang hampir dicekiknya tadi adalah anak dan istrinya sendiri. Tanpa membuang waktu lagi, meski belum kembali seutuhnya, ia langsung menghampiri aku dan putra kami seraya minta maaf. Maafin Papa ya Ma. Ini semua sudah di luar kendali. Sebaiknya kita harus pergi malam ini juga. Nyawa kita bisa terancam di sini. Maksud Papa? Tanyaku bingung. Sebelum berubah,
Sebenarnya Papa tahu kalau ada yang memasuki tubuh Papa, tapi Papa tak bisa berbuat apa-apa untuk memperingatkan Mama. Lalu sekarang kita harus gimana, Pak? Kita segera ke rumah Bapak malam ini juga. Kita harus selesaikan semua ini. Tapi di luar sana ada mayat hidup, Pak. Ucapku memberitahu. Mendengar itu suami langsung tersentak kaget dan buru-buru mengintip keluar. Astaga, dari mana datangnya mereka? Serunya dengan wajah tegang. Sudah dari tadi, Pak. Mama juga tidak tahu dari mana mereka. Gawat, kalau yang ini benar-benar mayat hidup. Sebab siang tadi Papa sempat mendengar kalau salah seorang warga yang kebun kebetulan dekat dengan pemakaman umum mengatakan jika beberapa kuburan di sana tanahnya ada yang ambruk. Benarkah? Tapi kenapa hal itu tidak segera diurus, Pak? Tanyaku kaget. Sebab itu adalah hal yang wajar. Karena tanah kuburan yang ambruk itu biasanya karena liang lahatnya dilintasi mata air. Aduh, jadi sekarang kita harus gimana, Pak? Apa boleh buat, Mama harus pergi bersama putra kita dengan naik motor. Loh, tapi Papa sendiri gimana? Papa akan bertahan di sini untuk mengalihkan perhatian mereka. Tidak, Mama tidak mau pergi tanpa Papa. Sentakku tak setuju. Tak ada cara lain, Mah. Sebab kalau tidak dipancing maka mereka semua akan mengejar kita. Nah, jika hal itu terjadi keselamatan kita jadi taruhannya. Tapi bagaimana cara Papa memancingnya? Papa akan keluar lewat jendela. Nah, jika mereka semua mengejar Papa, Mama langsung bawa putra kita pergi secepatnya ke rumah Bapak. Karena masalah ini cuma Bapak yang mengerti. Tapi... Tak ada tapi-tapian. Sebaiknya Mama bersiap. Papa akan segera keluar. Tukas suamiku sambil bergegas menuju jendela dan langsung melompat keluar. Aku tak punya pilihan selain menuruti ucapannya. Maka ketika pancingan suamiku mulai berhasil, aku sudah siap di atas motor. Tidak sulit bagiku untuk bersiap karena motor kami parkirkan di ruang tengah dengan posisi menghadap ke pintu. Pun begitu dengan posisi titian untuk turun ke tanah sudah dirancang sedemikian rupa oleh suamiku agar saat turun tidak akan menabrak dinding atau keluar dari jalur. Mesin motor menyala dan aku mulai bergerak perlahan sambil terus memperhatikan putraku yang digendong dengan sedemikian rupa agar tidak sampai terjatuh. Ketika sampai di luar, hujan yang sudah berganti dengan gerimis itu langsung menerpa tubuh kami berdua putraku. Di sini aku baru sadar kenapa tadi tidak mengenakan jas hujan. Tapi karena mengingat situasi sedang segawat ini, maka itu bukanlah sebuah kesalahan. Sebab tak akan ada waktu jika aku harus berbalik lagi untuk mengambil jas hujan. Sebelum benar-benar meninggalkan rumah, aku sempat menengok ke sana sini untuk melihat di mana keberadaan suamiku. Agak sedih juga rasanya karena aku tak melihat ia dari sekitar situ. Dan begitu pula dengan para mayat hidup tadi. Semua dari mereka tak ada satupun yang kelihatan. Hanya bau busuklah yang tercium sangat menyengat. Setengah jam berlalu, aku dan putraku masih belum sampai di desa mertuaku. Aku tak berani menggeber motor dengan kecepatan penuh karena kondisi jalan sangatlah licin. Dan selain itu pula, konsentrasiku sering pecah karena selalu memikirkan nasib suamiku. Yang membuat aku yakin ia pasti selamat hanyalah karena ia mempunyai satu pegangan yang tak seorang pun tahu kecuali aku. Dan itu tidak akan aku sebutkan dalam cerita ini. Jadi sekarang yang membuatku cemas adalah justru nasibku dan putraku sendiri. Sebab aku tak punya apapun untuk melindungi diri. Ini semua karena selama masih gadis dulu aku termasuk wanita yang anti dengan hal-hal mistik. Baru sekaranglah aku mulai percaya jika ternyata mistik-mistikan itu memanglah ada.
Berapa kali aku menoleh ke sana ke sini dengan perasaan was-was. Entah kenapa, aku semakin lama semakin merasa takut saja. Terutama karena saat ini kami sudah mulai memasuki hutan yang benar-benar sunyi dan banyak pohon besarnya. Biasanya jika di hutan seperti ini pasti akan ada makhluk gaibnya. Dan hal itu mulai terbukti ketika beberapa saat kemudian aku merasa ada yang sedang mengikuti kami. Awalnya kau mengira ini hanyalah perasaanku saja. Tapi ketika dari kaca spion aku melihat ada sekelebat bayangan putih yang melayang-layang di belakang. Maka aku mulai yakin kalau sekarang kami benar-benar sedang diikuti sesuatu. Jantungku mulai berdegup semakin kencang. Bahkan semakin cepat lagi tatkala bayangan putih tadi sudah semakin dekat. Tak perlu waktu lama bagiku untuk dapat mencium aroma yang benar-benar aku kenal. Ya, aroma yang tak lain adalah aroma khas dari kuntilanak pengisap darah, yaitu aroma pohon gaharu dan damar yang terbakar. Takut, panik, gugup, dan khawatir kini sudah menggerogoti hati dan pikiranku. Jika saja aku tak mengingat keselamatan putraku, mungkin kini motor sudah kugeber dengan kecepatan penuh. Tapi karena hal itu jelas tak mungkin aku lakukan, maka aku kini hanya bisa melaju pelan meski bayangan tadi sudah berada sekitar 4 meter di belakangku. Jeritku keras ketika di sebuah tikungan aku sempat melihat bagaimanakah sosok yang sedang mengejar kami. Ya, sosoknya yang bergaun putih, rambut panjang, tapi bermuka kerucut seperti kuda laut dengan mulut yang runcing, di ujung tampak melotot ke arahku. Mungkin ini karena ia adalah makhluk halus pengisap darah. Jadi dengan muka seperti itu ia bisa mengisap korban seperti halnya nyamuk. Jika saja aku tidak cukup gesit, mungkin ia sudah berhasil mencaplok leherku. Untunglah kali ini aku dan putraku masih beruntung. Jadi ketika makhluk tadi kembali ingin menyerangku, posisi kami kini sudah hampir mencapai batas desa. Melihat kenyataan itu, makhluk ganas tadi mendadak mengambil arah lain dan hilang entah kemana. Lega sekali rasanya karena sudah terlepas dari makhluk yang ganas tadi. Dan terlebih lagi karena kini kami tidak akan lama lagi sampai di rumah ayah mertuaku. Wah, ada apa lagi? Apa yang terjadi? Tanya ayah dan ibu mertuaku ketika beberapa saat kemudian aku dan putraku sudah berada di rumah mereka. Ceritanya panjang, tapi Bapak harus menolong ayahnya Sel sekarang juga, sautku dengan nafas memburu. Baiklah, Bapak akan langsung ke sana. Kalian tunggu di rumah, ucap ayah mertuaku cepat tanpa menunggu penjelasan lebih jauh lagi dariku. Iya, nampaknya ia kini sudah paham apa yang sedang terjadi dengan kami. Malam terus berlalu. Kami yang di rumah terus menanti dengan perasaan yang gelisah dan harap-harap cemas. Selama penantian itu, aku dan ibu mertuaku tak banyak berbicara, sebab beliau tahu betul jika aku sedang terpukul dan sangat shock berat. Dan kalaupun ada berbicara, itu adalah hal yang penting-penting saja. Namun ketika sudah menjelang pukul 2 dini hari, suami dan ayah mertuaku tak kunjung pulang. Maka aku mulai melepas semua rasa khawatir dengan meratap dan menangis sekencang-kencangnya dalam pelukan ibu mertuaku. Aku sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, dan juga tak mengerti lagi mengapa gangguan-gangguan gaib tak henti-hentinya menyerang kehidupan rumah tangga kami.
Iman seperti apa yang harus kami miliki agar tak bisa diganggu lagi? Dan ritual seperti apa lagi yang harus dijalani agar lepas dari semua gangguan mistik yang meneror kami? Aku benar-benar bingung dan tak tahu jawabannya. Sampai akhirnya ketika tepat pukul 3 dini hari, suami dan ayah mertuaku datang dengan raut wajah yang pucat dan kelelahan. Kami tak berani langsung bertanya apa yang terjadi. Tapi terlebih dahulu kami membiarkan suami dan ayah mertuaku beristirahat dan membersihkan badan mereka yang penuh lumpur dan luka. Tepat pukul 5 pagi kami baru bisa membicarakan apa yang sudah terjadi. Ketahuilah, ini semua sebuah petaka yang sulit dihindari, terutama untuk orang yang mempunyai profesi seperti kalian. Ucap ayah mertuaku memulai pembicaraan. Bisakah Bapak jelaskan? Tanyaku penasaran. Pertama-tama yang perlu diketahui adalah jika yang meneror kalian itu tetap makhluk yang sama, yaitu Dalung. Dalung? Kenapa? Bukankah kami sudah tidak punya masalah lagi dengannya? Sentakku kaget. Tak ada bisa dipercaya dari yang namanya makhluk halus. Dan meski memang kalian tidak pernah berurusan lagi dengannya, tapi ada manusia lain yang mengusik dan memanfaatkannya. Saud ayah mertuaku menjelaskan. Lalu, apa yang sebenarnya dibalik semua ini, Pak? Tanya suamiku pula. Ini tak lain ada hubungannya dengan profesi yang kamu jalani sekarang. Maksud Bapak? Salah satu orang tua murid ada yang tidak suka dengan caramu mengajar. Dan oleh sebab itu mereka sengaja memanfaatkan Dalung untuk mengganggu kalian. Tapi karena mereka sendiri tak menyadari jika kekuatan Dalung itu sangatlah besar, maka tanpa disengaja si Dalung ini malah bermaksud menghabisi kalian semua. Waduh, kenapa bisa begitu, Pak? Sentak kami berdua suami bersamaan. Entahlah, tapi caramu mengajar itu bagaimana? Saya sih mengajar seperti halnya guru-guru yang lain. Dan meskipun saya agak sedikit galak terhadap siswa yang pembangkang, tapi saya tidak pernah sekalipun atau sedikit pun menjewer, mencubit, apalagi memukuli mereka. Jadi jikalau ada orang tua murid yang tak suka cara saya mengajar, kan seharusnya bisa diomongkan baik-baik, tanpa harus langsung main mistik-mistikan seperti ini, Pak. Tanya suamiku menjelaskan. Sifat orang sih kita mana tahu. Mungkin alasannya bukan hanya sekedar itu saja. Ucap ayah mertuaku pelan. Lalu sekarang bagaimana? Tanyaku minta kejelasan. Besok kita akan melakukan pemagaran gaib tingkat tinggi, yaitu dengan menanamkan sebuah patung kecil yang terlebih dahulu akan dikasih ritual khusus oleh kakekmu. Saud ayah mertuaku sembari menatap suamiku dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, angguk suamiku setuju. Ritual seperti yang ayah mertuaku ucapkan pun mulai kami laksanakan. Kali ini semua jauh berbeda dari ritual yang dulu. Kali ini suasana yang cukup menegangkan karena aku dapat melihat berbagai makhluk halus berlalu lalang di hadapan kami. Dan yang terakhir adalah kedatangan makhluk yang benar-benar membuatku terkesima. Ternyata makhluk yang datang ini hampir mirip dengan sosok suamiku saat berubah menjadi makhluk menyeramkan itu. Hanya bedanya kali ini sosok yang muncul cenderung lebih mirip anjing meski berjalan tegak seperti manusia. Menurut penuturan para sepuh, ternyata inilah sosok Dalung tersebut. Konon ia merupakan jelmaan dari anjing hutan yang melakukan tapa untuk bisa berubah menjadi manusia. Dan menurut mereka juga, sosoknya yang sekarang adalah pencapaian level 2.
Sedangkan untuk yang level 1, ia hanya dapat berubah menjadi sosok kupu-kupu besar dengan julukan Lalung. Jadi jika ia sudah berhasil mencapai level 3, maka ia akan dapat berubah menjadi seperti manusia biasa dan hidup berbaur dengan manusia lain tanpa ada yang tahu jika sebenarnya ia adalah siluman. Sesaat setelah melakukan pembicaraan secara gaib dengan sosok Dalung, ayah mertuaku mulai menyampaikan bahwa Dalung ini memang mengincar kami karena disuruh oleh seseorang. Dan seseorang itu berjanji akan menyerahkan nyawa salah satu anaknya sebagai tumbal jika si Dalung ini berhasil menyakiti kami. Lalu yang membuat ia gagal membunuh kami adalah karena si orang yang menyuruhnya tersebut lupa memberikan sesaji darah ayam hitam. Jika saja saat itu ia tidak lupa, maka suamiku sekarang pasti sudah mati dan selanjutnya adalah aku dan putraku. Jadi saat itu Dalung hanya sempat merasuki suamiku dan juga sempat mengerahkan semua pasukan mayat hidupnya secara nyata, yaitu yang dengar benar-benar membangkitkan mayat dari kuburan, tapi masukkan roh makhluk halus ke dalam jasad mereka. Kesimpulannya Dalung ingin menghabisi suamiku dan mayat-mayat hidup yang terisi oleh roh makhluk halus bertugas menghabisi aku dan putraku. Tapi sekali lagi, untunglah semua ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dan untunglah juga Tuhan masih berkenan memberikan kami peluang hidup dengan membuat si pelaku tadi lupa jika ia belum memberikan darah ayam hitam untuk si Dalung. Sampai cerita ini ditulis dan diceritakan, sebenarnya masih banyak kejadian aneh yang terjadi setelah itu. Tapi semua tak sampai mengganggu kami lagi. Paling banter mereka hanya berkeliling rumah dan mengeluarkan suara-suara aneh di setiap petang dan setiap jam 3 pagi. Itulah akhir cerita mistik Dalung yang ditulis oleh Neno Kristiandi Nailis. Mohon maaf bila ada salah kurangnya. Saya Ki Banu Asmoro. Sampai jumpa di cerita misteri bersambung lainnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.